Halo bosku. Orang lain naik mobil mewah bosku. Naik di Horizon bosku, masuk di Horizon. Kita ini L300 bosku, segol dong. Kenapa dia jadi orang yang jalan-jalan? Iyo. Kayak gitu. Oke bosku. Saya tadi sampai bikin kepala kantor Pak Usni, saya akan menyampaikan mungkin kurang koordinasi atau apa, nanti kami mohon maaf. Jadi saya mengharapkan tolong nelayan-nelayan Pak Syabada tidak ada, nanti buatkan gerai pas kecil supaya kamu bisa mendapat itu subsidi BBM. Mengerti toh? Ada kantor nelayan tidak? Tidak ada. Ini kita portal lagi. Nanti kamu lapor ke Syabada, nanti tak sadar sisa yang pergi di sana. Itu tepuk tangan dulu pemerintah. Jadi saya bisa bicara banyak. Kalau kamu, bagaimana saya bicara kalau kamu belum mengerti? Saya bicara itu kamu belum mengerti sama saja. Jadi saya kasih tahu, gerai kecil, tolong Pak Syabada Perikanan itu kerjasama dengan teman-teman di KUBP buat gerai kecil, pas kecil. Itu penting untuk kamu nelayan. Ini saya bicara khusus nelayan. Saya paling banyak nelayan di sini. Sama sampai buat gerai pas kecil. Itu teman-teman di Syabada nanti yang akan menyelenggarakan ini. Tapi teman-teman dari Syabada Perikanan memberi masukan data ini bahwa kita punya nelayan. Jumlah nelayan ini ada berapa? Pak Syabada. Jumlah nelayan. Jumlah nelayan. Kira-kira. Nelayan lokal. Ya. Atau keseluruhan. Sesungguhnya nelayan lokal itu harus mempunyai pas kecil. Langkah yang diberikan oleh Kepada Komando itu harus supaya kamu mendapat itu subsidi BBM. Minta maaf saya sudah macam kita harus bicara itu supaya menggilirkan teman-teman nelayan juga bisa merasa hak yang sama. Ya, ini mungkin belum pernah dilakukan gerai. Jadi tolong nanti Pak Syabada Perikanan menyampaikan silaturahmi dan teman-teman di KSP Komako bisa membuat gerai kecil, pas kecil. Kamu wajib kalau kena saya tunjuk ke bawah itu wajib mendapat pas kecil supaya kamu kartu nelayan di nanti kan bisa subsidi. Beli BBM itu kamu dapat subsidi. Itu begini nanti akan pemerintah yang itu memang untuk kabupaten Judika ini dolar kalau saya bisa menyenangkan itu. Oke, ini saya cuma buka wacana untuk kita. Dan ini jalan keluar saya menyampaikan dari teman-teman di Syabada Perikanan harus kerjasama seperti kurang. Itu kira kita buat di Syabada Perikanan, tapi kita yang mengembangkan pas kecil. Pas itu ada di kita. Syabada Perikanan tugas mereka adalah peralatan penangkapan dan mengatur kamu untuk berlayar, menangkap dan mencari. Soal keselamatan kita sama-sama. Peralatan radio untuk keselamatan itu kami yang mempunyai lisensi kasih, baru mereka ini mengeluarkan itu dari mana. Jadi saya harap teman-teman nelayan jangan berpikir hati ada sahabatnya nanti koordinasi dengan KUBP setempat Syabada Komako. Kamu harus melaksanakan gerai itu program dari pusat Kementerian Perhubungan terus ke Rumah Laut itu harus gerai pas kecil. Setiap tahun itu bisa 3 kali tidak apa-apa. Itu gratis mas, tidak dibayar dukungan biaya. Kamu cuma KTP, minta surat tukar kalau punya tukar ada. Itu ada persyaratannya. Surat tukar, terus kalau kapal beli mana kwitansi pembeliannya, terus minta keterangan dari kelurahan mengeluarkan itu. Maka nanti akan diterbitkan pas kecil melalui kantor Syabada Komando supaya kamu nanti diterbitkan kartu nelayan supaya kamu mendapat subsidi. Minta maaf, ini saya sampaikan dahulu supaya kamu semangat, toh? Karena ini program pemerintah juga peradaban percuma, kan rugi. Kamu mencari sampai 3 hari di laut, 4 hari, bahkan pulang, terus beli BBM lah. Nah, ini ada subsidi pemerintah sudah. Oke, baik.
Saya bicara terlalu banyak. Hah? Oke, ini saya bicara langsung supaya kita nanti teman-teman harus dari siapa setempat ini yang harus ada, tapi memang ini tupoksi saya untuk saya bicara ini. Saya orang dari Inspektur Radio khusus perangkat maritim. Jadi kapal di bawah Gross Tonnage 7 dia harus membawa perangkat radio maritim. Nelayan kan kapal-kapal itu raket, kapal raket. Nah, itu yang mereka wajib memasang alat maritim. Kalau kamu nelayan itu biasa suka bawa itu, portabel ya, satelit, ya kan? Atau kami cari pakai itu alat yang dia bisa deteksikan gimana. Alat itu, nggak tahu siapa. Kamu sampai mungkin rompong 80 kan kamu di laut sana, ya kan? Itu kamu lebih bahaya lagi. Kamu kalau dengan ke laut kapal-kapal dia itu cuma sejauh tapi kamu hilang-hilang sampai di sana. Kamu risikonya sangat besar. Benar dong? Justru itu kamu harus memahami apa maksud tujuan dari bahwa membuat itu untuk pentingnya izin dan penggunaan frekuensi dengan baik, supaya pada saat kamu mengalami musibah kamu bisa menggunakan perangkat itu dengan baik dan benar, tidak mengganggu yang lain. Jatuh, sebab kamu istri, anak ada di rumah menunggu, ya toh? Dan betul. Oke, lanjut. Kita coba buka wacannya. Ini struktur organisasi kita dan kita kantor sama, di sini juga sama, tentunya sama. Jadi nanti bapak ibu mengurus pasif ada di sana, status hukum sertifikasi kapal. Nanti di situ ada di sini juga ada status kelayakan, pembilang nanti di Komando Senyara. Oke, lanjut sekarang kita aja supaya yang ini pakai dulu. Ini kantor kita di Jepura, bahwa Jepura lanjut. Ini visi kita. Motonya yang penting. Kalau bilang visi tapi nanti kita semua ini lebih kami di sini misi kita penegakan hukum pada sektor transportasi laut dan efisien dan efektif dan efisien di tanah Papua. Mengupayakan pengembangan potensi dan potensi pelabuhan, termasuk pelabuhan perikanan semuanya. Sama itu saya baca yang penting-penting saja. Menjang keterletak kegiatan bongkar muat, baik itu bongkar muat yang kamu berikan itu ikan dan lain sebagainya. Itu teman-teman ini. Mentaati peraturan pelayaran berarti mendukung tercipta keselamatan pelayaran di tanah Papua dan nasional. Kamu harus tahan, iya kan? Harus tahan. Apa yang hari ini kalau ini kamu harus ikuti prosedur supaya kamu juga diberikan apa yang tadi saya bicara ya, subsidi. Ya, kamu mau subsidi, kamu kamu cari jalan, kamu ada bawa banyak itu kamu setengah mana, ya kan? Benar kan tidak? Itu kamu taati peraturan. Kalau kamu melaksanakan ini dengan baik, maka kamu juga dapat dukungan dari pemerintah. Oke, lanjut. Ini tugas fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Kalau kamu salah, kita cuma awasi kalian. Kita juga memberi apa yang menjadi kewajiban Anda harus melaksanakan, yaitu disiplin penegakan hukum. Kalau kamu tidak masuk, itu larang. Sebenarnya tidak kasih keluar. Itu tugas. Tidak boleh kasih keluar kalau tidak dekat. Ya, karena takut ada apa-apa, siapa mau tanggung jawab? Benar nggak tidak? Khusus di bidang pelayanan, fungsi koordinasi setiap kegiatan-kegiatan, mengatur kegiatan, pengajaran kegiatan itu juga sebenarnya sama dengan teman-teman di sebenarnya perikanan. Yang ini pelabuhan yang diusahakan secara komersil, kamu juga termasuk, ya toh? Oke, lanjut. Ini telekomunikasi pelayaran, kalau telekomunikasi khusus untuk luar dinas pelayaran, khusus di dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancar penerima atau penerima yang lebih standar gambar, suara, informasi dalam bentuk apapun dari sistem kawan optik yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman yang berpengalaman dalam dinas pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran. Ini diatur dalam Permenhub Peraturan Pemerintah Perhubungan Nomor 26 Tahun 2000 tentang telekomunikasi pelayaran. Kamu semua ini tentang komunikasi yang ada di laut itu diatur oleh aturan ini.
tahun 2000 tentang telekomunikasi belayar. Lanjut. Nah, telekomunikasi dalam undang-undang yang tadi teman-teman dari bawah sampaikan, undang-undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Dalam pasal 1 tadi teman-teman sudah menyampaikan, dan sanksi apabila Anda tidak melaksanakan ini, maka sanksinya di pasal 53 ayat 1 dan 2. Lanjut. Oke, dasar hukum. Ini dasar hukum dari telekomunikasi. Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, Undang-Undang nomor 17 tentang pelayaran, Peraturan Pemerintah nomor 15 tentang navigasi, Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2009 tentang standar kapal non kompeten dan bendera Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan 26 tahun 2009. Yang berikutnya adalah yang B-nya itu dasar hukum. Jadi semua diatur. Perangkat yang kamu bawa, apa yang kamu laksanakan itu diatur ada dalam undang dan aturan. Ini ada undang-undangnya. Ini persyaratan umum peralatan radio. Ini persyaratan umum peralatan semua kapal harus dilengkapi peralatan komunikasi radio yang harus memiliki fungsi sebagai berikut. Dia bisa menerima, dia bisa juga, dia bisa menerima tanda bahaya dari darat ke kapal, mampu memancarkan dan menerima tanda bahaya dari kapal ke kapal, mampu memancarkan dan menerima komunikasi koordinat pencarian dan pertolongan, mampu memancarkan sinyal untuk posisi untuk lokasi musibah yang terjadi di laut. Alat-alat ini yang membantu Anda untuk dan memancarkan itu adalah frekuensi semua peralatan kapal maritim itu sudah diatur frekuensi maritimnya. Umum model apa tetap dengan frekuensi. Jadi perangkat khusus maritim, khusus polisi punya polisi, khusus udara. Perangkat kenapa sampai tadi bilang yang benar-benar mungkin mahal atau teman-teman yang bangun perangkat mahal itu resiko karena itu perangkat itu tentukan untuk kebutuhan maritim. Polisi itu punya frekuensi sendiri. Pertahanan keamanan yang tadi disampaikan dengan baik. Sama juga udara frekuensi sendiri. Tapi kita kalau pakai alben itu kita kadang-kadang cari mana yang tidak boleh. Kalau itu mengganggu yang lain juga. Jadi semua frekuensi khusus di maritim itu ada. Itu ada yang di standby 24 jam, macam stasiun di Komando itu di standby 24 jam. Itu teman-teman bisa yang mengalami musibah bisa memanggil nanti bisa. Oke lanjut. Nah ini cara saya ini semua sudah tahu. Ini dia nama saya. Ini dijaga terus menerus. Fungsi radio ini biasa, nilai-nilai mereka bawa itu perangkat yang harus digunakan. Sebab di area maritim ini ada area berlayar sekian harus bawa perangkat itu. Tapi teman-teman di nelayan dong berlayar lebih daripada A4 itu pada A1, A2, A3, A4. Tapi orang ini sudah A10 dong lewat. Benar dong? Kamu ini kalau monitor setengah mati karena kamu jauh. Kalau patroli bisa dapat dengan. Tapi kalau patroli susah. Jangkauan teman-teman ini karena kita mungkin di rombong berapa kan? Kita kalau rombong dengan angkasa bilang apa rombong berapa? Penangkapan ikan itu dia sekian mil jauh, lebih jauh daripada kapal-kapal yang ada selain. Teman-teman lain saya paling akui doang. Rata itu pakai alat kapal boleh dicari. Tapi nekat ini tahu. Jadi saya harap teman-teman juga menggunakan perangkat maritim dengan baik. Saya tanya kamu dulu, kamu kenapa dia ada bawa life jacket dan pun tadi ada kan? Ada, itu harus wajib. Jadi kamu pakai life jacket dan pun tadi kalau terhadap barang ini kita percuma kamu sampai di laut. Oke, jadi begitu. Lanjut, ini perangkat sekarang ini perangkat benar. Ini biasa digunakan untuk ini frekuensi juga sudah ada. Lagi untuk harus mengatakan nama frekuensi radio bahaya dan nama frekuensi itu adalah ini frekuensi. Saya sudah menjelaskan lebih jauh, tapi teman-teman nanti bisa ada di buku petunjuk gitu. Yang tadi mungkin bisa lihat di situ.
ada frekuensi kendaraan dari batas-batas, tapi frekuensi adalah paten yang kita harus menggunakan, baik dari navigasi khusus dari baten itu frekuensi. Nanti teman-teman memasang perangkat itu harus bisa menggunakan. So, hari ini kita laksanakan, ini kan ada sertifikat. Kalau sudah punya sertifikat baru bisa pegang. Kalau mulai sertifikat bisa pegang, ya kan? Kita punya lisensi. Kalau kita ikut hari ini berarti kita bisa pegang. Tapi harus bagaimana kita cara memegang itu dengan baik. Oke, lanjut. Ini adalah transition coordinate. Ini alat ini dia tidak dibuat sama kalau pesawat bilang kotak kita. Kalau di laut dibilang embed. Ini saya terima kasih dari besar. Teman-teman bisa melihat ini perangkat maritim yang harus digunakan sebagai seorang pelaut atau nelayan. Ini embed. Ini sama seperti kotak kita. Kalau dibilang di pesawat itu kotak kita. Kalau kita di laut dibuang nanti dia memancarkan signal. Satelit nanti menangkap, itu memancarkan ada kapal di pinggir situ yang sama-sama. Jadi semua alat ini harus mempunyai ini supaya bisa deteksi. Kalau kami pasang tapi kami tidak mempunyai ini, bagaimana deh orang lain mau tangkap? Ya kan? Jadi orang itu harus punya ini. Di sini itu penting ya, itu teman-teman di bawah kan, ini waktu ini. Supaya ini semua sekarang tuh sistemnya sudah online. Oke, ini adalah emergency. Itu ini memancarkan tanda bahaya pada frekuensi 406 MHz atau 1,6 kilo. Ditempatkan pada posisi daerah anjungan atau posisi daerah yang mudah dijangkau. Jadi itu bisa tinggal di kalau kapal itu tinggal di tempat yang bisa dijangkau oleh. Jadi pada musibah langsung bisa dibuat. Udah ditempatkan di cara manual dan udah dibawa ke pesawat penyelamat. Umpama macam kapal seperti penolong itu dipakai sih. Saya gampang waktu dilepas. Terapung dan bebas saat kapal penyelam dan berpikir sekarang otomatis jalan. Itu di luar masuk ke sendiri panjang. Kena air langsung keluarkan panjang. Jadi semua yang ada itu bisa menerima. Kalau bisa pilih itu justru itu kalau punya ini buat satelit saya katakan kalau Prabu ini satelit Prabu tangkap. Bingung ini gimana nih caranya? Iya dong? Ya. Apa lagi? Oke, lanjut. Sekarang ini harus ada pertanyaan untuk kita. Mengapa harus mengenakan frekuensi radio? Karena frekuensi ini luas. Frekuensi ini luas, dia terbang dari itu, teman-teman orang bilang. Itu terjadi. Ya kan? Kalau kabel itu saya tahu ya dia ada jaringan. Contoh apa lain itu udah tarik sampai mau gaya tanah segala macam semua berbeda. Tapi frekuensi ini dia tidak dari itu dari udara. Kita akan buat komunikasi bisa secara manual. Untuk kepentingan area digital. Jadi sekarang sama digital. Ini HP kan itu gimana pakai nomor HP ini, tapi itu ada frekuensinya. Itu beli itu apa? Mungkin itu beli karena frekuensi. Ya kan? Secara teknis ada teman dan kawan kita. Jadi kita bicara di HP itu ada frekuensi. Dan ya, lanjut. Ini daftar pelajar radio maritim. Ada kabel radio teleponik itu GBS. Nanti itu setan digital. Nanti ada telepon satelit. Telepon satelit teman-teman lain bisa bawa data. Coba telepon satelit. Itu jadi baik. Nanti navigasi telepon. Itu dia merupakan data itu dikirim cuaca daerah pakai jasa kapal-kapal itu. Sinyal sampai apa itu SSB. SSB alat teman-teman sudah seri melihat. Seri melihat kan itu memang harus dibawa bagi setiap kapal-kapal rakyat. Kita harus dibawa. Di bawah ini GPS zero, ada GPS ya, DSK, TMU dan lain sebagainya. Lanjut. Ini perangkat-perangkat ini AIS, Automatic Integrated System. Jadi alat AIS itu kita bisa lihat teman-teman yang di kapal lain, kita bisa tahu.
kita bawa itu kita bisa lihat, oh ini ada kapal yang bergerak kemana. Saya posisi, saya bisa tahu posisi kapal-kapal yang ada di sekitar saya. Itu bisa dilihat begitu. Di masa ini ada sistem pacaran itu biasa di kapal itu berapa. Nanti itu juga sama seperti itu. SM ini biasa digunakan oleh pertahanan mereka gunakan. Lanjut, manfaat radio bagi nelayan. Ini betul kan manfaat itu? Baca baik-baik. Coba saya coba bagi kita baca. 1, 2, 3 manfaat ini. Saya satu kita baca, sebenarnya tahu ini manfaat radio bagi nelayan. 1, 2, 3. Iya kan? Benar tadi. Melindungi diri sendiri apabila terjadi bencana atau bahaya di laut. Iya kan? Manfaat radio bagaimana? Manfaat. Itu juga manfaat sekali. Tapi ya, kalau kamu ini kan sudah biasa di laut, itu sudah musibah hilang. Kamu sudah kita jalan kejar cari sampai berhenti jalan. Tapi manfaat itu melindungi diri sendiri. Bukan melindungi saya yang minta maaf, saya kasih tahu. Melindungi yang ada yang lain. Ya dong? Yang kedua baca. 1, 2, 3. Kalau bisa berkomunikasi secara benar dan tidak mengganggu dalam komunikasi, berarti Anda selamat dong. Anda sasaran kalau minta bantuan. Saya tolong, mau itu kan? Mama, komando saya kan jelas sasaran karena komunikasi baik, kan? Benar. Ya, frekuensi juga benar, kan? Ya, artinya sasaran untuk menolong itu tepat. Yang pergi menolong sasaran. Waktu kalau itu dia jangan, karena kita menggunakan komunikasi secara benar dan tidak mengganggu frekuensi yang baik. Benar juga benar. Ya kan? Tujuan utama daripada manfaat radio bagi nelayan adalah melindungi para nelayan dari terjadinya bencana saat kena ya kan? Lanjut, penyebab kecelakaan kapal di laut. Ada 3 penyebab pimpinan nelayan yang kecelakaan di laut. Yang pertama, cuaca. Benar atau tidak? Cuaca itu faktor utama kecelakaan. Jadi biasa mau keluar tidak lihat. Kalau teman-teman dari Sulawesi atau Lombok dan dilanjutkan, itu kalau tinggi, tapi belum alam itu sudah menyambut. Saya juga orang tahu, jadi saya tahu. Jadi saya jadi alam, apalagi kalau tambah sisi itu bilang, taruh apa, kui sedikit apa. Itu sudah lebih daripada itu pelon-pelon yang sudah sertifikat belum akan tuh jadi. Saya cari setengah mati. Dan kita patroli untuk kamu di sana. Ada mungkin dijual di bawah sana, ya kan? Itu yang pertama, yaitu kondisi cuaca. Yang kedua, pengelolaan yang tidak sesuai dengan perhitungan. Kamu bagi sudah sesuai, gimana? Kita masyarakat, kan? Terus yang berikut, yang ketiga, kapal belum dilengkapi dengan peralatan komunikasi radio yang sesuai. Kalau terhadap pesawat, terhadap radio ya, dan gimana kau masalah? Kau sampaikan sesuatu bertolong tadi kan? Harus kamu memasang perangkat radio kamu sesuai dengan ketentuan jam aturan sesuai dengan izinannya kamu harus buat supaya kamu bisa selamat dari kecelakaan. Yang tadi lanjut, ini sistem pelayaran. Ini karena teman-teman cuma melihat sama menjelaskan nanti harus sangat panjang. Jadi saya cuma menunjukkan ini sistem telekomunikasi pelayaran. Ini ada beberapa slot itu dan tadi saya bilang slot di pemangku aplikasi punya itu ada tanda-tanda dari mana itu sudah sih. Ini ada dia punya beberapa perangkat DGSP terdapat di rumah ini ada beberapa punya dari dia. Ini berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ini bagi seluruh kapal-kapal, teman-teman DPT operator, niaga, pelayaran itu wajib. Lanjut, ini sarana-sarana telekomunikasi pelayaran.
Pemerintah Menteri Badan Usaha dan SPT ini ada di sini. Diatur dalam undang-undang. Dengan kebetulan berikut rencana pengembangan hubungan operasional pembayaran dan pengawasan. Lanjut, ini saya bicara tentang SROP ya. SROP itu stasiun radio Banten. Dia mengawasi anak-anak untuk berlayar. Jadi fungsi dia semua kegiatan maritim tentang keselamatan khususnya telekomunikasi pelayaran stasiun radio Banten dan menyelenggarakan ini dan mengawasi anak-anak di laut. Oke, lanjut. Ini Satuan Batis Indonesia ada 104 stasiun yang global distress safety system MDS. Ada 50. Lanjut, ini area navigasi. Kita Indonesia di area 8, area 11. Jadi kita di area. Lanjut, apa? Ini dasar hukum yang tadi saya sampaikan internasional maupun nasional. Kita diatur oleh undang-undang. Dan teman-teman lihat nanti kalau mau ini nanti di-share kalau teman-teman yang bisa memberikan kepada saya. Lanjut, ini pasal trafik ini kan lalu lintas, tapi ini kita di sini tidak hanya di Sorong. Lokasinya di Sorong. Diawasi sampai di daerah selatan. Kamu juga diawasi. Mereka ini ada satunya di Sorong. PTS. Mereka yang pertama tugas mengontrol lalu lintas pelayaran dan arus lalu lintas pelayaran. Kamu dalam dilihat di bidang itu ada, ya tak? Di bidang itu ada. Dia mengawasi kalian. Meningkatkan teman lalu lintas pelayaran, meningkatkan efisiensi dan navigasi. Perlindungan lingkungan, pengamatan kerensian dan tindakan kapal di wilayah tempat PTS. Pengaturan informasi umum, pengaturan informasi khusus dan membantu kapal-kapal memerlukan bantuan khusus. Kamu kan termasuk memerlukan bantuan khusus. Kalau kamu celaka berarti kita harus menolong kalian. Oke, lanjut. Nah, ini perangkat-perangkatnya yang ada di sampaikan sama dia untuk bisa buat gara ini tidak bisa berapa kali. Karena syaratnya teman-teman ada nilai lain juga. Kan yang ada memang mungkin cukunya, tapi ada yang lain juga yang belum. Jadi kamu tolong menyampaikan untuk tenaga mereka. Mungkin sambil mengurus izin yang mungkin tadi. Teman-teman dari kapal-kapal niaga saya sangat mengharapkan urus izin. Ada kapal niaga sini kan? Ada. Ya tolong ya. So, apa kalau belum ada izin tolong mengurus supaya kamu juga diberikan sertifikat keselamatan itu kapal barang, kapal penumpang. Kalau itu masih banyak kan? Belum tahu. Ada kapal-kapal nelayan atau kapal-kapal itu ikan itu. Jadi kapal-kapal selatan ini paling banyak sampai di Marunda sana. Sudah lama. Mereka bawa ikan dari sini. Sama kan ikan itu di Jakarta sama kan. Ini kapal. Ini ikan dari selatan. Ini kan dari utara dan selatan juga ada beda-beda tipis. Itu satu mati. Sama kan itu kita sudah tahu ya ikan yang mati 1 hari, ikan yang mati 1 minggu, ikan yang mati 3 bulan. Kayak rasanya. Siapa kan rasa? Masalah rasa. Tahu. Yuk, oke. Lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat, selalu mematuhi aturan demi kebaikan dan keselamatan kita. Istri dan anak menunggu di kota saya. Baik, terima kasih. Kiranya apa yang saya sampaikan apabila ada salah, saya mohon maaf. Stop batanya. Kamu tahu semua. Kamu tahu tuh. Nanti baru saya luruskan ke teman-teman di KUB Hukuman. Nah, sebentar saya menyampaikan supaya ada kerjasama dengan teman-teman dari Usaha dan Perikanan. Saya ini macamnya belum ada apa kerjasama. Gerai jalan. Tapi gerai berapa kali Pak dibuat di dengan mereka kamu berapa kali? Saya tanya minta maaf, itu salah sekali.
maksudnya pelaksanaan kiranya bersama-sama dengan teman dari kami. Waktu dibuat kirai pernah tidak? Iya, maksudnya waktu dibuat kiranya bersama-sama dengan teman dari kami. Tidak, nah itu salah. Itu yang saya mau kasih tahu. Buat kirai karena tidak apa ya, itu bersama dengan teman-teman dari kami. Jawabannya ada di luar, benar kan tidak? Teman ini, sama kali ini minta maaf, sama bicara. Jadi nanti pelaksanaan kirai, kalau teman-teman dari perikanan bisa kerjasama dengan teman-teman dari Komako untuk melaksanakan ini bersama-sama. Jawab data nilai ada di teman-teman sahabat dari perikanan. Kami cuma mengeluarkan pas kecil. Kami dari direktur kapalan kami yang mengeluarkan. Jadi lisensi sudah sekarang untuk mendapat subsidi bisa bersama lain kami bisa berjawab. Minta maaf itu tuh tapi sama si lain karena ini penting. Saya itu lah karena ini penting. Karena saya ini baru bagi kalian untuk nanti dari sini mungkin sebentar komunikasi mereka yang mau sini tolong kasihan. Ini kamu yang ada sudah punya pas tapi ada juga dia punya pas yang tidak ada. Ada. Ada yang ada yang tidak pas. Ada toh. Terima kasih. Kiranya apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kalau yang salah hari ini waktu itu kami kan maafkan saya, karena maaf lu. Yang baik kan simak, tapi kami lihat saya ini terlalu ganteng untuk kami sama. Karena itu terima kasih. Selamat siang, Tuhan berkati. Shalom. Baik, aku sekali lagi untuk beliau. Halo bosku. Orang lain naik mobil mewah bosku, naik di Horizon bosku, masuk di Horizon. Kita ini L300 bosku, segel dong. Kenapa dia ada? Jadi orang harus jalan-jalan. Iyo. Kayak gitu. Oke bosku. Hei. Senggol dong. Orang lain masuk Horizon ini pakai mobil mewah ini. Kita ini L300 pakol sapi. Pasar PA. Horizon guys. Horizon punya cerita guys. Yang penting sudah dikasih makan di sana. Oh, ini besok rapat lagi saya mau. Rapat lagi ya. Rapat dapat termos, Dapat kaos lagi ya. sampai tidak bisa berangkat sudah rapat terus ya. Bagaimana Mas Derajat? Dia tidak dapat apa. Kalau bagaimana? Sudah dapat termos lagi. Tidak dapat. Makan gratis lagi. Di halaman tadi seberapa itu? Oke bosku, sampai di sini dulu bosku. Kita pulang ke kapal lagi bosku. Besok datang lagi dari Horizon. Makan lagi. Dapat kaos lagi, dapat apa ini? Dapat semua ya? Termos air, buku tulis. Buku tulis. Apa lagi? Termos air kah? Iya, termos air, buku tulis, kaos, pulpen, pokoknya lengkap. Mantap bosku. Makan 3 kali, ngopi 2 kali. Ngopi 2 kali ya? Yo. Boleh. Kalau begini saya tidak mau berangkat, rapat saja terus tiap hari. Oke bosku. Hei, Mas Derajat. Tengok sedikit. Pusing terus.